Baik, sudah terekam Ibu Risma, silakan mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Fasilitator dalam hal ini Ibu Nur Aulia Hafid, SPDMM, karena selalu meluangkan waktunya untuk kami dan yang saya hormati juga Ibu Mega sebagai rekan saya pada praktik coaching hari ini. Insya Allah semoga dalam kegiatan kita ke depannya ini sangat bisa lebih bermanfaat dan bisa kita Amin. aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Em, Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah telah memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar, menambah ilmu supaya kedepannya kita bisa menjadi guru-guru yang benar-benar bisa menjadi tauladan dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan petunjuk beliaulah di hari ini kita masih menikmati betapa indahnya kemerdekaan baik lahir dan batin. Baik, selanjutnya mungkin untuk lebih menyefisienkan waktu dalam praktik coaching hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Di sini saya adalah Ibu Risma, berperan sebagai coach dan rekan saya, Ibu Megawati, berperan sebagai coach. Baik, saya akan membacakan dulu kasus yang akan kami praktikkan untuk coaching hari ini. Dalam hal ini, eh, ada rekan sesama guru bercerita eh, terkait dengan adanya teguran yang didapatkan dari pengawas dan ternyata hal ini sudah sampai ke telinga Bapak Kepala Sekolah. Nah, dalam hal ini, rekan tersebut merasa tidak nyaman dan merasa sangat bersalah sehingga terbebani pikirannya terkait masalah tersebut. Makanya dia ingin bercerita dan mendapatkan solusi dari temannya. Baik, saya mulai saja. Saya persilahkan Ibu Mega sebagai Koci untuk pertama kali melakukan praktik ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Risma atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk Ibu Risma? Oh, silahkan silahkan Bu Mega. Ya. Silahkan masuk masuk. Selamat siang Ibu Risma. Apa Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu. Saya lihat bukan kayak tidak seperti biasanya. Eh, Kelihatan murung. Memangnya Ibu Mega ada masalah ya hari ini? Kenapa Bu Mega? Iya nih Bu, mohon maaf Ibu ya sebelumnya saya jadi mengganggu waktunya Ibu Risma. Tidak apa-apa Bu Mega, santai. Kita kan sesama teman, tidak ada masalah. Yuk kita cerita saja kalau ada masalah, ada apa? Begini nih Bu Risma, saya mau curhat tentang masalah yang mengganggu pikiran saya akhir ini tentang masalah saya. Apa Ibu Risma bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Mega, insya Allah saya siap membantu selama saya benar-benar dibutuhkan untuk itu. Kenapa tidak? Ada apa sebenarnya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu dengan curhat dan sekaligus berkeluh kesah dengan Ibu Risma hari ini, atau mudah-mudahan dari hasil pembicaraan kita sebentar ini Bu ada solusi dan pemecahan masalah yang saya dapat dari masalah yang saya hadapi Bu.
Masalahnya apa Bu Mega kelihatan serius sekali. Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan sekarang. Insya Allah mungkin saya bisa bantu. Ada apa? Ibu Risma ingat tidak waktu pekan lalu waktu Pak Bapak pengawas datang di sekolah kita dan melaksanakan supervisi di kelas masing-masing kelas. Waktu supervisi itu Bu ada kejadian yang agak kurang menyenangkan Bu di kelas saya waktu itu. Saya dapat teguran Bu dari Bapak pengawas. Ya, ya saya ingat hari itu kan kalau tidak salah hari Rabu saya lihat memang ada pengawas yang lewat di depan kelas pas saya mengajar. Nah, Iya itu Bu. di kelas Ibu ya mengadakan supervisi. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau dipikir-pikir sih Bu, dan saya telah Bu, sebenarnya ini masalah sih tidak terlalu serius. Tapi jujur ini agak sedikit mengganggu pikiran saya Bu. Tidak serius, tidak serius seperti apa Bu Mega? Ini Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu, dan di depan kelas Bu. Hah? Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau ada apa sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu Mega, kenapa bisa? Saya bingung bagaimana maksudnya. Eh, Beliau sepertinya Bu keberatan waktu saya mengajar Bu, karena pada saat saya mengajar, saya kan menggunakan media Bu berupa PPT, kemudian saya tampilkan di proyektor Bu. Tapi ya yang di dikoreksi Bapak pengawas itu saya tidak memakai buku teks Bu ketika mengajar. Oh, begitu Bu Mega. Terus bagaimana tanggapan Ibu dengan respon pengawas saat itu? Sejujurnya di Bu Risma, penyampaian beliau, saya menyampaikan ke beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari buku referensi dari perpustakaan. Menurut saya yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya Oh, sampaikan itu, ya, beliau sepertinya tersinggung Bu. Saya lihat saya mengutarakan hal itu karena tiba-tiba ketika saya menjawab hal seperti itu, mimik muka Bapak pengawas tiba-tiba berubah Bu. oh, jadi masalahnya begitu, Bu Mega. Iya Bu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber, misal dari buku di perpustakaan, menggunakan PPT dan menyampilkannya di proyektor. Saya juga pernah mengajar menggunakan video dari YouTube dan saya kira ini menyenangkan dan interaktif untuk anak-anak, Bu. Eh, Terus mengapa Ibu Mega tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Bu. Siswa sudah paham, jika sudah termotivasi, kemudian ini juga yang saya gunakan, saya rasa sudah mengacu pada kurikulum Bu. Eh, ini Bu Mega sebenarnya apa yang Ibu Mega itu lakukan sudah bagus Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Karena yang saya tahu juga ya sepertinya yang kita ketahui sama-sama karakter siswa itu kan berbeda-beda. Iya Eh, Bu. jadi belajarnya pun pasti kita bisa rasakan sama-sama. Itu juga akan berbeda juga Bu Mega ya. Betul juga sih Bu Risma. Kenapa ya saya belum kepikiran ke sana Bu Risma? Selama ini beberapa siswa memang sih dalam mata pelajaran saya masih ada yang kurang maksimal dari hasil pembelajaran yang dia peroleh Bu. Nah,
Itulah Bu Mega pentingnya buku teks supaya ini bisa dijadikan juga sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas adalah sebaiknya Ibu Mega juga harus menggunakan sumber belajar selain menggunakan media-media pembelajaran yang menurut Ibu tadi itu anak-anak sudah bisa merasa senang. Jadi mungkin dari beberapa karakter siswa dia senang juga menggunakan buku teks ini. Jadi Iya sih Bu, saya iya, pikir ada benarnya Bu, ada benarnya juga Bu Risma seperti itu. iya Bu Mega betul sekali. Pasti Ibu Mega belum kepikiran sampai di sana. Tapi kan sekarang sudah kita sudah tahu. Jadi maksudnya pengawas itu mungkin seperti itu. Nah, bagaimana Bu Mega sekarang perasaannya setelah bercerita tentang apa yang kita rasakan selama ini? Kalau boleh jujur sih Bu, terus terang beberapa hari ini memang saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi gelisah, resah, dan di rumah itu Bu kepikiran terus dengan kejadian di sekolah waktu di sekolah puisi dengan masalah ini. Kemudian akibatnya Bu beberapa pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai Bu. Ya, Masya Allah deh, Bu Mega sampai segitunya. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut ke Bapak kepala sekolah Bu. Saya takutnya nanti kena marah dan kena teguran. Kemudian saya takutnya nanti akan jadi masalah ke depannya Bu. Jika saya dapat menyimpulkan ya, Bu Mega, Iya Bu. membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah karena hal ini sudah sampai di telinga Bapak Kepala Sekolah. Iya Karena betul sekali Bu. ya, karena mungkin karena pengawas sudah menyampaikan hal ini terkait dengan Ibu Mega tidak menggunakan buku teks pada saat memberikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, em, eh, Ibu Mega, saya pikir ini argumen-argumen yang Ibu Mega berikan itu dapat membuat pengawas merasa tersinggung, ya. Lalu ini disampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu Bu ya. Ya ya sih bisa jadi Bu. Kira-kira menurut Ibu Risma saya akan tidak dipanggil dan ditegur sama Bapak Kepala Sekolah kalau seperti itu Bu Risma. Nah, mungkin begini Bu Mega, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Eh, Iya Bu ya. Sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Ya, terus dan saya pikir pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga insya Allah kedepannya akan menambah semangat kita dalam mengajar karena saya pikir Bapak Kepala Sekolah ini orangnya sangat bijak, jadi dia bisa memberikan pengarahan-pengarahan yang insya Allah kedepannya bisa memperbaiki kita bagaimana menjadi guru yang baik. Oke. Amin. Iya ya Bu Risma mudah-mudahan seperti yang Ibu Risma bilang seperti itu adanya. Ya, nah, dari apa yang sudah Ibu Mega sampaikan, saya sekarang berpikir, apa kira-kira rencananya Ibu Mega untuk ke depannya? Hmm, Setelah saya pikir-pikir Bu, mungkin bagusnya saya menemui beliau Bu, tanpa menunggu harus dipanggil terlebih dahulu. Saya akan ke ruangan Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin dari beliau ada solusi, kemudian atau mungkin bisa beliau ambil ambil tengah antara permasalahan yang saya hadapi ini dengan Bapak pengawas, Bu. Dan dari itu mudah-mudahan ada tanggapan positif dan ada solusi yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada saya, Bu. Lalu
Apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu, Bu Mega? Saya pikir Bu Risma, saya mungkin baiknya juga menemui Bapak pengawas dan mungkin saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya di kelas, ke depannya saya akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama dan Jadi meminta saran kepada saya pengawas mungkin ulangi Pak Taufik bagaimana bahwa saat menjalankan ini proses belajar kita mengajar akan yang baik. mengisi Lalu lembar refleksi bagaimana dengan proses dari belajar mengajar Ibu praktik selanjutnya? coaching yang telah kita lakukan. Dan Setelah waktu ini saya akan memakai buku teks pengisian Bu untuk atau sumber pengerjaan belajar. dari lembar Walaupun nantinya refleksi sumber ini belajar yang kemarin akan selama 10 saya menit terapkan juga karena siswa sudah dan nyaman Bu setelah dengan 10 menit cara ini tersebut. nanti kita akan balik di Syukurlah room Bu Mega, utama dan alhamdulillah ya sekarang menyampaikan saya hasil merasa refleksi lega terkait praktik yang telah kita lakukan karena Ibu pada sore hari ini. sudah Silahkan mengambil dikerjakan Pak Taufik. langkah yang tepat sekarang. Ya, syukurlah Bu. Saya juga ini berterima kasih sekali. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan Bapak Kepala Sekolah. Takutnya salah langkah lagi, Bu Risma. Iya, ya, alhamdulillah Bu Mega ya sekarang sudah merasa lebih lega dengan apa yang kita bicarakan tadi. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, Bu Risma, mungkin dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Itu yang mungkin pertama. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks dalam proses belajar mengajar. Lalu saya berpikir lagi nih Bu Mega, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen itu? Mungkin yang pertama, saya minta dukungan penuh tentunya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, rekan sejawat. Kemudian saya juga mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi bagaimana kami bisa sama-sama saling mengingatkan ketika ada kesulitan yang kami rasakan dalam proses belajar mengajar di kelas, Bu Risma. Betul sekali Bu Mega, itu ide yang sangat bagus sekali. Semoga dengan segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih nyaman, lebih baik lagi, sehingga Ibu bisa lebih terasa rileks mengajarnya, lebih nyantai dan tidak terbebani lagi dengan hal-hal ini. Baik, amin. Terima kasih banyak ini Bu Risma atas bantuannya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Ibu Risma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita nanti ke depannya bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada siswa-siswa kita ya Bu Mega. Amin, amin. Sama-sama nih Ibu Risma. Maaf ya Ibu Risma. Sepertinya saya baru ingat Ibu Risma. Saya punya janji sama siswa. Saya juga Iya, iya, sudah iya. menyita banyak waktu Ibu Risma ini. Iya, tidak apa-apa Bu Mega. Oh iya, iya. Iya Bu, silakan, silakan. Bisa. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Risma. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baik. Itulah tadi praktik coaching yang kami lakukan. Saya pikir dengan berakhirnya praktik kami ini, saya pikir cukup juga dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.